Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nurani dengan NIM 1032362 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Linggabuana PGRI Suku. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat ada tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Dan yang kelima ada strategi perencanaan sumber daya manusia. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki jumlah, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja yang tepat di waktu yang tepat guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut beberapa definisi perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan tahun 2007, perencanaan sumber daya manusia adalah upaya untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara efektif dan efisien, agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Menurut Mathis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia mencakup analisis dan peramalan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi target jangka pendek maupun jangka panjang. Intinya, semua ahli sepakat bahwa perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan strategis organisasi melalui analisis kebutuhan saat ini dan masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada mengelola tenaga kerja, yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, meningkatkan tenaga kerja, yaitu mengembangkan tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga yaitu mencapai tujuan organisasi, memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang memadai untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan tenaga kerja, yang kedua ada analisis ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi. Analisa kebutuhan tenaga kerja ada 3. Yang pertama ada analisa tugas, yaitu memahami tugas dan tanggung jawab setiap posisi untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisa keterampilan, yaitu meneliti keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi termasuk pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis. Yang ketiga ada analisa kompetensi, yaitu menentukan kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis ketersediaan tenaga kerja terbagi 2. Yang pertama ada internal, yaitu menilai keterampilan dan potensi tenaga kerja internal, mengevaluasi potensi pengembangan, dan mengembangkan sumber daya yang sudah berada dalam organisasi, termasuk karyawan tetap, kontrak, atau paruh waktu. Yang kedua ada eksternal, yaitu mencakup individu di luar organisasi yang bisa direkrut untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Menganalisis ketersediaan tenaga kerja di pasar eksternal, tren, dan persaingan perekrutan. Dengan menganalisis kedua aspek ini secara mendalam, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang sesuai untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Yang pertama ada indikator kinerja, yaitu memantau indikator kinerja kunci atau KPI yang berkaitan dengan rencana sumber daya manusia. Yang kedua ada umpan balik, yaitu mendapatkan umpan balik dari manajer dan tenaga kerja mengenai efektivitas rencana sumber daya manusia. Yang ketiga ada penyesuaian, yaitu melakukan penyesuaian terhadap rencana sumber daya manusia berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pembahasan selanjutnya, tantangan terkini dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia cukup beragam dan biasanya berkaitan dengan dinamika internal, organisasi serta perubahan lingkungan eksternal. Contoh tantangannya, yang pertama ada perubahan teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang pesat seperti otomasi dan kecerdasan buatan AI, mengharuskan organisasi untuk terus meningkatkan keterampilan karyawan atau merekrut talenta baru yang sesuai dengan kebutuhan teknologi terkini.
Yang kedua ada ketersediaan talenta, yaitu persaingan global menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan talenta terbaik. Banyak perusahaan bersaing untuk merekrut profesional berkualitas di bidang yang spesifik. Jadi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen, yaitu mencari dan memperkerjakan kandidat baru untuk menutupi kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, ada promosi dan rotasi, yaitu memindahkan tenaga kerja ke posisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja existing untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia yang efektif merupakan kunci untuk kesuksesan organisasi atau perusahaan. Dengan melakukan proses perencanaan yang terstruktur dan berarah, organisasi dapat menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan misinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.